Itu saya suka 0508 di nanti kali ini saya akan menggunakan bisnis web berdasarkan dari tugas satu dosen di sebutkan bisa praktikum dengan membuat sebuah web tampilan. Di soal tugas yaitu diminta untuk membuat aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar di data terbuka yang dilakukan oleh PT daerah. Berarti pada ini mahasiswa fokus pada proses end menggunakan backend. Saja kita mulai soal yang pertama adalah in HTML dan ada form yang pertama input yaitu dengan username-nya email dan password dan ada tombol login, kemudian ada prompt jika salah ketik atau tidak sesuai muncul pop-up alert yang berisi email atau password yang Anda masukkan salah. Kemudian ada password dan yang dimunculkan dalam box nya in kebetulan yang sudah saya siap sesuai dengan arahan yang ini. Jadi untuk membuat tampilan login ML ini ya, di HTML-nya ada dashboard. Di sini di project satu di dalamnya ada HTML yaitu pertama file dashboard, kedua file history, ketiga file login, kemudian ada file monitoring, ada file recap, ada file stock, dan ada file tracking. Kemudian untuk JavaScript-nya saya juga membuat file yang sama, ada dashboard, ada data.js, ada history, ada login, ada monitoring, ada recap, ada stock, ada tracking. Nah, kemudian untuk styling tampilan, untuk warna, model, coloring, segala macam, style CSS-nya juga saya buat. Kemudian saya juga ada inovasi, saya tambahkan yaitu logo dan ada foto saya juga, makanya di folder image saya masukkan foto saya dan file linknya sudah saya buat semua dan sudah saya trial semua, sudah berjalan semua. Untuk menjalankan ini sesuai dengan tugas ini, kita tinggal klikkan aja di file dashboard di ML ini, kemudian kita, oh ya saya lupa. Jadi untuk menjalankan ini kita harus install dulu di sini, bisa pakai live preview atau pakai live server, itu terserah. Tapi kalau saya pakai uh, server, jadi ketika diklik kanan ini sudah langsung muncul open with live servernya untuk kita melihat tampilannya. Jadi ketika ini nanti akan masuk ke browser, nah di sini akan muncul ini adalah dashboard login. Jadi seperti yang ada di tugas, di halaman login ada input username dan password ini, dan ada tombol login, ada yang muncul silakan hubungi admin di daerah, daftar bisa klik daftar di sini, dan ini untuk modifikasinya ada tambahan logo di perintah tidak ada, tapi ini bagian dari ya interface saja. Jadi ada logo nya, kemudian kasihkan email tapi passwordnya salah. Di sini ada dengan email atau password yang Anda masukkan salah, kita cek sekarang. Ini prompt sudah sesuai dengan tugasnya, jadi ada kesalahan di sini atau passwordnya akan muncul seperti ini. Ketika sudah benar, maka akan langsung kasih login berhasil dan akan diarahkan ke dashboard. Selanjutnya di dashboard menu ini saya diminta untuk navigasi. Ada beberapa menu. Yang pertama ada informasi bahan ajar, sudah ada kiriman, sudah ada, dan ada menu yang berisi submenu.
satu monitoring progress delivery order bahan ajar, dan sub menu 2 rekap bahan ajar. Kita cek. Nah, ini sudah ada semua. Saya bikin drop down jadi lebih, lebih halus lah ya gerakannya. Kemudian ada menu selanjutnya histori transaksi bahan ajar. Ini histori transaksi bahan ajar dan ada saya tambahkan tombol logoutnya di sini. Nah, kemudian ini untuk dashboard landing page-nya pertama itu sudah langsung saya arahkan ke profil mahasiswa. Ya, di tugas nomor 2 ini ada tampilan greeting-nya berdasarkan waktu local time pagi, siang, sore. Saya buatkan ini ada greeting-nya selamat sore dan ada saya kasihkan untuk nama username-nya, nama saya, ada profil, ada nama, nomor induk mahasiswa, ada studi. Dan saya dalam di arahan di sini, saya tidak hanya sekedar diminta untuk penilaian ini ada kreativitas tambahan, bisa tema, bisa fitur, bisa user interface. Nah, jadi untuk dashboard ini ada saya masukkan profil mahasiswanya ini sebagai inovasi tambahan, ada fotonya juga saya masukkan sebagai informasi tambahan. Jadi ini masuk ke dalam kategori kreativitas tambahan ini agar lebih dipandang lebih enak, dan di dalamnya ada di bawah mahasiswa ini ada tiga menu juga, yang ini hanya seperti shortcut, yang ini sebenarnya sudah ada di menu utama. Saya masuk dulu ke tugas yang utama. Yang pertama, ketika dashboard sudah muncul itu saya diminta untuk oke, ini aja dulu berdasarkan daftar ini informasi bahan ajar. Jadi kita masuk pertama informasi bahan ajar. Itu saya buat seperti ini tampilannya. Informasi bahan ajar adalah informasi stok opnam dari bahan ajarnya. Nah, ini sudah saya trial, itu saya trial 3 jadi saya buat kodifikasinya, saya bikin namanya, kemudian saya isikan stoknya. Nah, kemudian informasi bahan ajar ini bisa apa saja. Informasi bahan ajar ini dia bisa melakukan pertama input data, jadi misalnya ada tambahan, kita bisa menginput kode baru, misalnya kita masukkan kode akan ada notifikasi data baru ditambahkan, dan ketika diklik maka data akan otomatis muncul di row paling bawah. Jadi ini kenapa muncul di row paling bawah, karena secara default setting eh, visualisasi datanya yang muncul itu bukan Vivo, first in first out, tapi dibaliknya. Jadi yang inputan terbaru akan muncul di row paling bawah. Kemudian di data bawahnya sebagai informasi sederhana, selain ada di row inputan atas ini, juga di bawah juga akan muncul metodologi penelitian dengan kode buku 005 seperti yang saya inputkan, kemudian jumlah stoknya 20. Nah, ini adalah fungsi dari menu gede informasi bahan ajar ya. Dan menu kedua yaitu menu tracking. Tracking ini fungsinya untuk kita tracking pengiriman dari pusat ke daerah itu prosesnya sudah sampai mana. Jadi kita bisa melacak di sini. Sebagai contoh misalnya kita tracking pengiriman dengan ID misalnya ini 000 D0001, begitu kita cari, kalau datanya ada maka akan langsung muncul buat delivery order di 001, nama penerima Budi Santoso, statusnya dalam pelajaran, ekspedisinya menggunakan ekspedisi apa, tanggal berapa, paketnya jenisnya apa, kemudian pembayarannya berapa nominalnya. Nah, lain hal ketika ini misalnya kita inputannya salah, misalnya verifikasi data tidak ditemukan atau nomor delivery order tidak tersedia. Kira-kira seperti itu. Nah, itu untuk menu tracking pengiriman. Kemudian selanjutnya laporan monitoring progress delivery order bahan ajar. Nah, eh, ini adalah jadi menu laporan monitoring progress ini kita untuk melihat progresnya ya. Jadi selain ada nomor delivery order, nama penerima, statusnya dia dalam pengiriman atau masih diproses di gudang atau selesai. Nah, kemudian kita memunculkan juga visualisasi data dalam bentuk progres persentase. Jadi
Ini kalau di paket ekspedisi yang dari mulai kalau di e-commerce itu ada yang mulai belian dilakukan, diterima oleh penjual, persiapan pengiriman, kemudian sudah dikirim masuk gudang sampai kota A, B, C, D, kemudian sampai ke kita. Nah, ini monitoring progress DO ini dia sifatnya detailing seperti itu. Cuman yang saya tampilkan kali ini baru masih seminimal sih ini karena ini hanya untuk contoh flow sistemnya aja. Nah, itu untuk monitoring progress DO, kemudian untuk rekap bahan ajar ini, oke, rekap ajar ini adalah menu yang kedua adalah menu rekap bahan ajar ini adalah data dari seluruh bahan ajar yang ada di universitas terbuka yang tersedia pada sistem distribusi bahan ajar. Jadi ini saya contohkan ada tiga dan bisa kita inputkan lebih banyak lagi, tapi ini hanya untuk sampel. Nah, kemudian saya tambahkan sesuai dengan diperintahkan di nomor 1.6 ini kreativitas tambahan itu bisa berupa tema, fitur, user interface, dan lain-lain itu karena ini sifatnya adalah rekap. Jadi asumsi saya adalah rekap itu bisa dicetak dalam bentuk hard copy langsung atau bisa dicetak dalam bentuk PDF. Maka saya tambahkan menu cetak PDF ini. Jadi ketika ini diklik cetak PDF-nya, maka dia bisa disimpan dalam bentuk tampilan PDF seperti ini. Tinggal kita save aja. Tinggal kita mau di save di mana, serah kita. Oke. Dan selanjutnya laporan monitoring ini sudah, rekap bahan ajar sudah. Kita masuk ke menu histori transaksi bahan ajar. Nah, histori transaksi bahan ajar ini apa? Ini adalah histori transaksi seluruh bahan ajar yang ada di UT dan dalam proses dari proses awal sampai dengan proses dikirim sampai dengan selesai akan muncul semua di sini. Dan ini juga sama, saya tambahkan menu cetak PDF sehingga ini bisa disimpan sebagai data output dari laporan. Biasanya ada fitur seperti itu. Nah, dan mungkin muncul pertanyaan apa beda histori transaksi bahan ajar dengan monitoring progress delivery order bahan ajar. Jadi kalau di monitoring progress delivery order bahan ajar ini dia hanya rekapan singkat-singkat informasi terkini terkait status terakhir, tapi kalau di history transaksi ini dia lebih detail lagi. Konsepnya seperti itu ya, tapi ini nanti harusnya di story transaksi banyak, jadi nanti row-nya bisa lebih banyak dengan informasi yang lebih detail lagi. Tapi konsepnya seperti itu. Jadi ada dua perbedaan. Cuman dua-duanya saya tambahkan cetak PDF-nya sehingga itu untuk kebutuhan dokumentasi output dari sebuah sistem ya. Nah, kemudian ini ada menu logout, tentu saja udah untuk logout ya. Kemudian ada di profil mahasiswa ini ada foto saya, kemudian ada informasi, kemudian ada tiga sub menu di bawahnya sebagai menu tambahan agar ini seperti shortcut untuk mempercepat menuju ke sebuah fitur ya. Ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan ketika ini diklik maka dia akan muncul seluruh informasi stok ajar yang ada. Ini juga berfungsi, kemudian yang kedua track pengiriman kalau mengirim seperti tadi, laporan juga sama akan muncul. Nah, ini tambahan saja untuk perlengkap di dashboard itu kita mau menuju ke mana yang shortcut yang lebih cepat saya tambahkan di sini sebagai ya, fitur tambahan aja. Padahal sebenarnya secara utamanya dia juga sebenarnya sudah masuk di menu-menu utama di dashboard sebelah kiri ini sudah ada, cuman sudah ada kebiasaan sebuah dashboard utama itu ada shortcutnya. Jadi ini saya tambahkan tiga saja, kira-kira seperti itu. Nah, untuk penjelasan dari praktikum kali ini, saya kira untuk menu-menunya sudah lengkap semua. Kemudian ini jadi saya tambahkan sedikit lagi kalau tadi jadi mengenai kreativitas tambahan dalam yaitu tema, fitur, user interface dan yang lain itu dia kemudian akibatnya akan ada beda dari struktur yang disampaikan eee, panduan. Jadi standar foldernya apa saja, kemudian file-file di dalamnya apa saja. Nah, karena kreativitas tambahan ini eee, saya tambahkan, otomatis dia juga menuntut ada tambahan file HTML-nya, file JS-nya, file di style-nya juga nanti ada modifikasinya, kemudian di image-nya juga ada tambahan juga. Jadi ini kalau dari panduan saya kira ada beberapa tambahan yang lumayan cukup banyak, tapi dalam artian ini untuk dalam rangka agar tampilan yang muncul itu tidak terlalu kaku atau tidak terlalu eee, membosankan. Jadi termasuk pewarnaan coloring template-nya belakang ini juga sama. Jadi dalam rangka itu maka modifikasi-modifikasi ini saya perlukan. Nah, saya kira kalau dari ya, oke, sepertinya sudah cukup karena saya juga dibatasi penjelasan maksimum 15 menit. Itu saja dari saya dan
Apabila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.